والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadhana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh sekaligus taklim pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan kita mengharap moga-moga dengan ungkapan Alhamdulillah upaya kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga tidak lupa moga selalu tercurah untuk panutan kita, pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang kita jadikan rujukan di dalam berkehidupan ini. Dan moga-moga salam sejahtera yang selalu kita ucapkan ini bisa menjadi penyebab besok di akhirat kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, ya, materi untuk hari ini adalah Amul Husni, tahun duka cita. Ya, kemarin ya yang sudah kita pelajari tahun duka cita, yang pertama adalah Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Manusia yang selalu melindungi Nabi, yang selalu melindungi dakwah, selalu membela Nabi, selalu menolong Nabi. Kemudian beliau ini wafat. Tambahnya sedih, itu bukan hanya wafatnya, yaitu ketika beliau ini wafat dalam kondisi kafir. Ya, jadi Nabi yang menolong sudah tidak ada, yang selama ini menolong itu mati dalam kondisi kafir. Yang kedua adalah ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh sang kekasihnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau ini adalah istri Nabi yang selalu membenarkan dakwah Nabi, selalu membela Nabi. Maka tahun itu juga, tahun ke-10 kenabian, ini pun wafat. Dengan wafatnya dua orang ini, berarti pembela-pembela Islam ini semakin berkurang. Manusia-manusia yang disegani oleh orang kafir ini juga semakin tidak ada. Sehingga terbayang dalam pikiran Nabi untuk ke depan dakwah ini semakin sulit. Maka tahun inilah yang kemudian disebut dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita itu. Sulitnya dakwah Nabi itu sampai digambarkan sebagaimana yang kemarin sedikit sudah kita sampaikan, bagaimana orang-orang Arab pinggiran, orang Arab Badui lah kalau dalam bahasa kita menyebutnya, itu berani kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi ini adalah Bani Hashim. Bani Hashim itu marga atau suku terhormat di Jazirah Arab. Dan manusia terbaik di Bani Hashim itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi sejauh itu pun karena kondisinya ini itu sampai orang Arab yang gak masuk hitungan itu sampai berani kepada Nabi SAW. Tingkat keberaniannya itu sampai berani mengucurkan kotoran ke kepala Nabi SAW. Ya. Kemudian secara umum masyarakat ini kemarin sudah kita sampaikan ya, yang belum, kemudian masyarakat secara umum itu juga mengusir Nabi kita Muhammad SAW.
Ya, kemudian Nabi kita ini pergi ke sebuah tempat. Tempat itu namanya Taif. Taif itu jarak dengan kota Mekah itu sekitar 100 km jaraknya itu. Sekitar kalau 6 mil ya 1 mil itu kan 1,5 kilo ya. Ya sekitar itulah, sekitar 100-an kilometer jarak antara Mekah ke Taif ini. Kemudian Nabi ditemani oleh salah satu anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Jadi Nabi diusir dari Mekah, kemudian menuju ke satu tempat untuk mencari tempat dakwah dan mencari perlindungan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya, karena di Mekah waktu itu masih ada Abu Thalib dan masih ada Khadijah. Tetapi ketika dua-duanya ini sudah wafat, maka orang-orang kafir ini semakin berani dengan yang semakin berani melakukan tindakan-tindakan tidak baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi pergi ke Taif. Taif itu nama penduduknya namanya Saqif. Jadi kotanya namanya Taif, penduduknya namanya Saqif. Ya, ini dianggap sebagai kota kedua setelah Mekah pada saat itu. Ya, kotanya lebih subur daripada Mekah. Kemudian ketika sampai di Taif ini, maka Nabi kita ini mendakwai tokoh-tokoh Taif itu didakwai. Kurang lebih 10 hari beliau ini ada di Taif. Kemudian tiap hari dia mendatangi tokoh-tokoh Taif itu untuk ditawarkan Islam. Ya, tokoh-tokoh semua sudah ditemui selama 10 hari itu, tapi tidak ada satu pun yang mau menyambut dakwah Nabi ini. Ya, sampai dalam bahasa yang ditulis di sini dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Salah satunya itu ada kalimat, kalau kamu mau mengaku menjadi nabi, apakah tidak ada manusia lain selain kamu? Itu bahasa-bahasa hinaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika 10 hari berada di Taif, hampir semua tokohnya sudah ditemui dan semua tokohnya itu menolak. Maka Nabi ini berpesan kepada tokoh-tokoh itu, andaikan kalian tidak mau menerima dakwahku ini, tolong jangan sampaikan kepada yang lain. Kalau tidak suka nggak masalah, tapi jangan sampaikan kepada yang lain. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Taif ini, justru beliau ini mengerahkan mereka ini mengerahkan orang untuk mengusir Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Nabi bersama Zaid bin Harisah ini diusir dengan cara dilempari batu. Ya, jadi Nabi di Taif diusir dilempar dengan batu. Sampai-sampai kaki-kaki Nabi itu berdarah-darah. Ya, sampai kakinya kena, sampai Nabi itu pernah terjatuh karena dilempari oleh batu itu. Ya, kalau kita nggak ada nih dakwah dilempari batu, kita kan kalau dakwah dilempari amplop. Kalau Nabi ini dilempari batu, ya, sudah tidak disambit malah disambit, ya, dengan batu ini. Dan ketika Nabi itu terjatuh, maka Nabi itu diangkat lagi, disuruh jalan lagi. Kalau sudah jalan, dilempari lagi. Ya. Inilah derita Nabi kita, sampai kemudian Nabi ini mampu berjalan kurang lebih 3 mil. 3 mil ini sekitar 5 km. Di situ ada kebun kurma yang sangat rindang. Akhirnya Nabi masuk ke kebun kurma itu untuk istirahat dan membersihkan darah-darah yang keluar dari kaki dan tubuhnya. Bahkan Zaid bin Harisah yang selalu melindungi Nabi itu kepalanya bocor. Ya, ini pelajaran ya. Jadi orang Islam pun nggak ada orang Islam ampuh, nggak ada. Nabi juga bocor kakinya, berdarah-darah. Ya. Kemudian setelah selesai membersihkan darah-darahnya itu, dalam kegetiran hati, kegelisahan hati, kesedihan hati itu, kemudian Nabi itu berdoa. Ya, doanya Nabi adalah Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata khillati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin.
Ya Allah, aku adukan kelemahanku, aku adukan kekuranganku, aku adukan ketidaksanggupanku di hadapan manusia. Dan Engkau lah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terserah Engkau ya Allah. Apakah Engkau serahkan aku kepada musuh yang bersifat bengis kepadaku, ataukah aku serahkan kepada orang yang akan membunuh aku? Selama Engkau tidak marah, maka aku ridho. Ini kalimatnya Rasulullah. Selama Engkau tidak marah ya Allah, aku akan ridho. Akan Engkau apakan aku terserah. Ya. Karena Rasulullah tahu persis dakwah ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dibela oleh Allah. Kalau tidak dibela oleh Allah, diserahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengutus nabi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa itu dilanturkan, ternyata sang empunya kebun itu ada di situ. Yang punya kebun itu orang Mekah, namanya Utbah bin Rabi'ah dan adiknya Sa'idah bin Rabi'ah. Padahal dua orang ini adalah orang Mekah yang selalu memusuhi Nabi. Nanti kalau kita sampai di perang Badar, Utbah bin Rabi'ah dan Sa'idah bin Rabi'ah ini perang satu lawan satu. Utbah bin Rabi'ah itu berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, sedangkan Sa'idah bin Rabi'ah berhadapan dengan Al-Haris. Nanti akan perang di dua orang ini. Kemudian orang kafir ini, Utbah dan Sa'idah ini meninggal. Kembali lagi ke sini, dialah yang mempunyai kebun itu. Ketika Nabi itu berdoa seperti itu, enggak tega dia. Walaupun dia orang kafir, enggak tega dia. Dan akhirnya dua orang ini kemudian meminta kepada salah satu dari budaknya, ya namanya Adas. Meminta kepada wahai Adas, berikan kurma ini kepada dia itu yang istirahat itu. Akhirnya Adas ini membawa kurma, diserahkan kepada baginda Nabi dan Zaid bin Harisah. Ketika sudah dipersilahkan, maka Nabi ini mau mengambil dan memakan kurma itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget dengan bacaan itu. Kenapa? Karena tidak akan mungkin orang di sini itu membaca kalimat itu. Kalimat ini adalah kalimat asing yang tidak mungkin dibaca semua orang. Akhirnya Adas ini bertanya, wahai Tuhan, Tuhan ini siapa? Kenapa kata Rasulullah, kok membaca kalimat yang tidak umum dibaca oleh orang ini? Kemudian Rasulullah, saya ini orang Mekah. Dan kamu siapa kata Rasulullah? Saya ini Adas. Kamu agamanya apa? Saya Nasrani. Dari daerah mana? Nerawa. Oh, daerahnya Yunus bin Matta. Nabi Yunus maksudnya. Padahal orang yang tahu nama Yunus bin Matta ini tidak ada orang yang tahu kecuali orang-orang tertentu saja. Ketika Rasulullah menyebut nama Yunus bin Matta ini, kemudian Adas ini mengatakan, kenapa engkau tahu wahai Tuhan tentang Yunus bin Matta ini? Maka kata Rasulullah, dia adalah saudaraku, dia adalah nabi sebelumku, dan aku pun nabi. Ketika nama Yunus Matta itu disebut, kemudian Adas ini langsung memeluk Rasulullah, kemudian mencium kakinya Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada orang mampu menyebut atau orang tahu tentang Yunus bin Matta kecuali Nabi atau Rasul. Ya. Kemudian Adas ini dipanggil oleh tuannya. Setelah menyerahkan itu dipanggil oleh tuannya. Ya. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengikuti dia? Agama kamu itu lebih bagus daripada agamanya dia. Kan Adas tadi masuk Islam akhirnya. Setelah Rasulullah menyebut Yunus bin Matta tadi. Kemudian Adas ini menyampaikan kepada tuannya bahwa tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang mampu menyebut sebuah kalimat kecuali dia adalah Nabi dan Rasul. Kalimat itu adalah Yunus bin Matta. Ya. Dan kemudian Adas ini masuk Islam. Ya. Setelah Adas ini masuk Islam, maka Adas ditinggal di daerah itu. Demikian juga tuannya, dan Rasulullah bersama Zaid bin Harisah ini pergi ya ke Mekah. Ya. Di dalam perjalanan itu datanglah malaikat.
Ya, malaikat ini adalah malaikat Jibril, berawal dari sebuah gumpalan asap di atas Nabi, kayak menutupi Nabi gitu, awan yang menutupi Nabi. Kemudian di awan itu ada suara, ternyata itu adalah suara malaikat Jibril yang menemani malaikat gunung untuk mendatangi Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah itu sedang dalam perjalanan dan sedang istirahat. Ya, sampailah dua malaikat ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku diutus oleh Tuhanku, Tuhanmu. Ya, terserah kepada engkau, akan engkau apakan penduduk Taif ini. Apakah penduduk Taif ini mau kamu hancurkan, maka akan aku angkat gunung Abu Habsah ini untuk saya hantamkan kepada dia. Abu Kubais, maaf. Aku angkat gunung Abu Kubais ini untuk aku hantamkan pada penduduk Taif itu, biar selesai riwayatnya orang-orang Taif ini." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ketika ada malaikat Jibril menemani malaikat gunung, dan malaikat gunung ini mendapat perintah dari Allah, tolong tawarkan kepada Muhammad, ya, apakah dihancurkan penduduk Taif itu atau bagaimana, biar serahkan kepada dia. Maka jawaban Rasulullah SAW sebagaimana di sini, "Inilah arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yaqulu la ilaha illallah." Aku masih mengharap semoga Allah mengeluarkan dari penduduk ini orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kata Rasulullah SAW ketika mendapat tawaran itu, maka Rasulullah ini mengatakan, aku mengharap moga-moga dari penduduk ini itu ada orang-orang yang lahir kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di keterangan yang lain Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Insyaallah, ya, ampunilah penduduk ini karena sesungguhnya dia tidak mengetahui. Ya, coba perbandingan akhlak kita dengan akhlaknya Rasul. Ketika Rasul mendapat sikap seperti itu, sadisnya orang-orang Taif, ya, tetapi Rasulullah tetap tidak mau mereka itu disiksa. Bahkan didoakan moga-moga dari keluarga ini, dari suku ini akan lahir orang-orang yang baik, dan dari suku ini moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Rasulullah ini adalah tahun ke-10 kenabian. Dan nanti penduduk Taif ini memang benar, penduduk Taif nanti itu akan masuk Islam semuanya. 10 tahun doanya Nabi nanti baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berdoa di tahun ke-10 kenabian. Doanya Nabi nanti akan dikabulkan di tahun ke-7 Hijriah. Ya, jadi Nabi saja tuh doanya tuh dikabulkan itu setelah 10 tahun. Jadi kalau kita berdoa jangan semuanya harus selesai sekarang. Nabi saja tuh bisa ditunda doanya, apalagi doa kita. Ya, walaupun doa Nabi ada yang langsung dikabulkan. Ya. Kemudian yang ketiga yang melegakan Nabi, setelah Nabi getir sedihnya hatinya, ya, itu dihibur oleh Allah dengan masuk Islamnya Adas, dihibur oleh Allah dengan turunnya malaikat, dan yang ketiga dihibur dengan banyaknya jin yang kemudian masuk Islam. Ya, pada saat itu ketika Nabi sedang gundah gulana mau pergi balik ke Mekah, diusir orang Mekah, mau bertahan di mana? Ya, kemudian datang serombongan jin, yang kemudian jin ini menyatakan diri masuk Islam setelah didakwai oleh Nabi dan disampaikan kepada mereka Al-Quran. Jadi jin itu tidak semuanya buruk. Jin itu ada yang muslim, jin ada yang kafir. Jin muslim sebagaimana yang diterangkan di surat Ad-Jin dalam ayat ini, dalam peristiwa ini, kemudian turun surat Ad-Jin ayat pertama sampai 15 yang menerangkan tentang masuk Islamnya bangsa jin. Tapi jin juga ada yang buruk yang kita sebut dengan syaitan. Ya. Kalau iblis itu cuma satu orang.
Iblis itu jin, wa kana minal jin, dan saya ini dari jin. Iblis itu jin, iblis itu satu orang. Inilah yang tidak akan mati selama-lamanya sampai besok kiamat. Kalau jin yang lain ya mati, ya hidup sama kayak kita. Ya, ada yang muslim, ada yang kafir. Maka neraka itu nanti akan dipenuhi oleh jin dan manusia yang buruk. Surga juga akan dipenuhi oleh manusia dan jin yang baik. Ya. Kemudian peristiwa-peristiwa inilah yang menyayat hati Nabi, menyakitkan, menyedihkan, menggetilkan hati Nabi, yang kemudian Nabi ini akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari pertolongan Allah ya, itu adalah ketika ya datangnya rombongan jin masuk Islamnya Adas, kemudian datangnya malaikat dan masuk Islamnya rombongan jin ini. Ya, kemudian Rasulullah setelah ada ketenangan di dalam hatinya, kemudian Rasulullah SAW ini menyiapkan diri untuk masuk ke kota Mekah kembali. Ya, dan insya Allah nanti di pekan berikutnya nanti kita akan mencoba mendalami atau mengkaji tentang bagaimana Rasulullah itu balik lagi ke Mekah setelah diusir penduduk Mekah ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Allah untuk menolongnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau silakan Pak Ari, kalau ada gimana batasnya. Tapi sebelumnya saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi kalau dalam bahasa kita yang sering kita baca ya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi puncak dari kesusahan itu awal dari kebahagiaan. Ya, kalau dalam arti bersama dengan kesusahan itu kan kebahagiaan ya. Kita akan merasakan bahwa sesuatu itu bahagia itu kalau sebelumnya kita susah. Tapi kalau kita bahagia terus, maka tidak merasakan bahwa itu bahagia. Kita akan merasakan bahwa ini itu bahagia itu kalau sebelumnya ini kita susah. Gitu. Ya. Jadi termasuk di sini ya, kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh Nabi itu nanti ada bahagianya. Itu pertolongan-pertolongan. Kalau tadi Pak Ari menyebutkan Isra Mi'raj, itu kan puncak dari perhatiannya Allah kepada Nabi kita. Ya. Jadi kalau kita itu awalnya sedih, kemudian bahagia, itu kita merasakan bahagianya itu luar biasa. Ya. Itu satu ya jawaban saya ya. Seperti kalau maaf ya, kalau andekan kita ini menikah nih, maaf ya, yang sudah dewasa, kita ini menikah, kita 3 tahun berdoa supaya punya anak, kemudian lahirlah anak kita, bahagia nggak kita? Bahagia ya. Tapi kalau andekan 10 tahun baru lahir, lebih bahagia yang mana ini? Lebih bahagia yang 10 tahun. Kenapa? Karena menunggunya lama, dia susah dulu, susah, kemudian di bahagia itu bahagianya lebih menyenangkan ya. Itu satu. Kemudian yang kedua ya, kenapa dakwah ini itu diikuti oleh kesusahan-kesusahan ini? Kan gampang Allah itu membuat supaya orang itu muslim semua, gampang bagi Allah itu. Tetapi pahala ini sebanding dengan kesusahan kita. Semakin susah kita melaksanakan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Demikian juga dakwah ya. Jadi semakin susah dakwah yang kita laksanakan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Kalau nanti semuanya itu Allah semuanya dibuat gampang, dakwah dibuat gampang semua, maka nilai perjuangan kita nanti rendah. Harus ada susahnya itu ya. Jadi supaya kita ini terkesan dengan dakwah kita, terkesan dengan susahnya kita ini ya. Kemudian yang ketiga yang juga perlu bagi kita adalah ya, bahwa kalau andekan Abu Thalib ini dia kemudian masuk Islam, usianya panjang menolong Nabi,
nanti kita orang Islam ini banyak yang tergantung kepada manusia. Salah satu hikmahnya, kenapa Abu Thalib itu tidak masuk Islam? Kenapa Abu Thalib itu wafat lebih cepat dari yang diharapkan oleh Nabi? Supaya manusia ini tidak bergantung kepada manusia, dakwah ini tidak bergantung kepada manusia, sehingga tidak ada yang menuduh bahwa dakwah Islam ini berkembang karena jasanya Abu Thalib, jasanya manusia. Allah cuma menginginkan dakwah ini adalah urusan Allah, yang menolong dakwah ini adalah Allah, ya, supaya ketergantungan terhadap manusia ini tidak ada. Kan bisa saja kalau andaikan Abu Thalib itu usianya ditambah, kemudian masuk Islam, kemudian semakin gampang dia berdakwah di Mekah. Ya, nanti kasihan kita yang meniru, karena Nabi ini manusia contoh. Manusia contoh itu kita harus bisa meniru apa yang terjadi pada saat ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Jadi manusia contoh konsekuensinya kan di situ. Ya. Jadi apa yang terjadi pada saat ini kita mengalami ini semuanya pernah dialami oleh Nabi. Sehingga ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, kita mempunyai contoh, kita mempunyai manusia yang kita jadikan rujukan. Ya, oh Nabi dulu begini, oh dalam menghadapi begini Nabi begini, dan lain sebagainya. Ya, ini kalau kita lihat ya periode ini adalah periode Mekah dakwah yang demikian beratnya. Nanti periode Madinah lain lagi ceritanya. Ya. Nah, bagaimana Nabi itu memberi contoh. Apa yang terjadi pada saat sekarang itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Mohon maaf, bagi yang kita punya istri, pernah tidak kita diprotes istri kita? Kita di apa namanya ya, diprotes atau di apa sama istri kita, dimarahi istri kita gitu. Pernah tidak kita ini? Ya pernah. Mau Nabi aja pernah dimarahi kok. Ya, Nabi itu pernah diprotes sama istrinya setelah di perang Hunain. Ya, setelah di perang Hunain itu Nabi itu diprotes sama istrinya. Bahasa kita protes ya, kalau dalam Nabi mungkin bahasanya tidak protes. Ya, jadi semuanya kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang kita contoh. Ya, kemudian Nabi itu memperlakukan istrinya, mohon maaf ya, bukan hanya diprotes saja, tapi kasih sayang yang Nabi itu juga luar biasa. Salah satu bentuk sisi kasih sayangnya Nabi kepada istrinya, kalau istrinya ini minum dengan gelas diminum, maka Nabi akan minum dengan gelas yang ditempeli lidahnya, ditempeli bibirnya istrinya Nabi. Ini gelasnya, dikasih air, kemudian istri Nabi minum, masih ada airnya. Maka Nabi bertanya kepada istrinya, tadi bibirnya kamu tempelkan di mana? Di sini. Berarti Nabi nempelnya itu di sini. Itu kita anggap sepele itu, Pak. Tapi bagi orang yang kita cintai cara seperti itu menandakan kecintaan. Ya. Jadi sikap-sikap yang pernah kita alami di selama kita hidup ini pernah dicontohkan oleh Nabi kita. Maka Nabi kita ini salah satu dari dua Nabi yang tertulis di dalam Al-Quran dari sekian ratus Nabi dan dari 25 Rasul yang mendapat gelar uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan untuk Nabi laqad kana lakum fi Ibrahim, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya, cuma ada di dua itu, manusia contoh itu dua itu, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya, ini moga-moga kita semakin kita mendalami, kita akan lebih tahu ya bagaimana karakter-karakter Nabi dalam menghadapi dakwahnya ini. Tapi itu minimal yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi supaya nanti tidak ada kesan bahwa dakwah Islam itu mudah, tidak ada kesan begitu. Ya mudah kan di sini ini mudah, tapi kan di Palestina susahnya luar biasa, di Eropa susahnya luar biasa, apalagi di Amerika Latin. Ya. Sekarang ini dari 192 negara yang ada di dunia itu yang belum ada Islamnya kalau nggak salah itu 4 negara belum ada Islamnya. Ya, 4 apa 6 ya lupa saya ya. Lainnya sudah ada Islamnya di sana. Ya demikian Pak Ari, mohon maaf.